Hai teman-teman, berjumpa lagi di Afri RGA Channel. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan ringkas film dari Paranormal Activity 5 yang berjudul The Marked Ones. Film ini bisa dibilang kelanjutan dari seri Paranormal Activity sebelumnya dan terjadi di tahun 2012, setelah semua gangguan yang menimpa keluarga Katie dan Christy. Kalau kalian nonton film sebelumnya, pasti akan nyambung, dan jika kalian bingung, kalian bisa menontonnya di link yang ada di deskripsi. Mengisahkan 3 orang remaja baru lulus sekolah yang mengalami gangguan paranormal di sebuah apartemen. JC, seorang remaja yang menjadi tokoh utama, mendapat sebuah gigitan di tangannya yang mirip dengan gigitan di badan Katie di Paranormal Activity 1. Banyak kejadian aneh dialami JC sehingga membuat 2 orang temannya khawatir dan berusaha menyelamatkannya. Apakah mereka akan berhasil selamat? Misteri apa yang ada di balik semua ini? Simak terus ceritanya, dan kalau bisa, iklan jangan di skip biar admin semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih atas keikhlasannya, dan here we go. Film dimulai di hari perpisahan sekolah JC yang baru lulus SMA. Acara itu dihadiri oleh Hector, sahabat baik JC, kakaknya yang semok, ayah, dan neneknya yang bernama Irma. Kemudian mereka berjumpa dengan Oscar, laki-laki yang tadi memberikan pidato. Dia bersama ibu dan kakaknya yang bernama Arturo. Di rumah JC, diadakan pesta untuk merayakan kelulusan. Nah, JC ini tinggal satu apartemen bersama kakak, ayah, dan neneknya. Sementara ibunya meninggal saat melahirkan JC. Jadi pesta tersebut ada di depan apartemen dan dihadiri oleh teman serta para tetangga. Namun ada satu tetangga yang jendela rumahnya ditutupi koran dan sangat aneh, tidak datang ke acara tersebut. Dia bernama Anna, seorang wanita paruh baya yang hidup sendirian. Keesokan harinya JC pergi ke Pegadaian untuk membeli kamera bekas seharga $200 dan diberi bonus sebuah GoPro. Dia pulang ke rumah mencoba merekam dengan kamera itu. Oh ya, ini adalah Chevo, anjing milik JC. Dia juga merekam neneknya yang sedang berdoa agar terhindar dari hal-hal jahat. JC kemudian mendatangi Hector yang sedang bekerja sambil memamerkan kameranya. Mereka berdua mencoba merekam berbagai kegiatan, seperti berseluncur dengan keranjang dari tangga misalnya. Saat Hector kesakitan, terdengar suara ribut-ribut dari rumah Anna. Muncul Oscar dari balik pintu. Dia pergi dengan buru-buru tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, Anna keluar dari rumah namun kembali masuk. Dari kamar JC terdengar suara aneh yang berasal dari apartemen Anna. Hector berinisiatif menggunakan GoPro yang diikat dengan tali untuk merekam apa yang terjadi di tempat Anna melalui ventilasi udara yang terhubung dengan kamar JC. JC memegangi tali tersebut, sedangkan Hector melihat layar yang merekam seorang wanita tanpa busana sedang digambari oleh Anna, berupa segitiga dan lingkaran merah. Ya, itu adalah simbol The Midwives. Nanti akan terungkap maksud dari kejadian tersebut. Cerita berlanjut di malam hari. Hector dan JC bermain petasan di areal apartemen. Muncul seorang pria mengagetkan mereka yang melompat dan berlari dengan cepat. Tak lama kemudian datang polisi ke rumah Anna dan ternyata telah terjadi pembunuhan di sana. Anna tewas, sedangkan pelakunya adalah Oscar yang ternyata dia melompat kabur saat JC dan Hector bermain petasan. Besoknya 2 bocah gak ada kerjaan itu menerobos masuk ke rumah Anna. Terdapat benda-benda aneh dan tampak rumah yang tak terurus. JC melihat sesuatu di kamar mandi. Dia menyuruh Hector memeriksanya. Di dalam lemari mereka juga menemukan kaset rekaman berjudul Katie dan Christy 1988. Nah, mulai ada relasi kan dengan Paranormal Activity sebelumnya. Lalu di ruangan lain banyak bercak darah dan mereka menemukan sebuah buku catatan.
Saat akan pergi dari sana, mereka dikagetkan sosok Arturo, kakak dari Oscar, yang datang tiba-tiba dan menyuruh mereka pergi. Arturo ke sana untuk mencari bukti dan hal-hal yang dapat digunakan untuk membela Oscar. Jesse, Hector, dan Marisol, yaitu teman perempuan Jesse, membaca buku catatan dari rumah Anna. Kemudian menemukan sebuah gambar seperti ritual pemanggilan iblis dan pengorbanan. Mereka juga menemukan catatan tentang sebuah pintu yang dapat melintasi ruang dan waktu, semacam portal dunia lain. Tertarik dengan hal itu, mereka membuatnya dari cermin kotak yang dicat berwarna kehitaman. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah bangunan tua dan menggambar simbol lingkaran dalam segitiga, lalu membaca mantra, berharap sesuatu yang seru terjadi. Emang ya, bocah-bocah kurang kerjaan. Namun karena tak terjadi apa-apa, Hector pergi sendiri untuk membeli makan. Jesse dan Marisol berdua saja di sana. Mendengar ada sesuatu yang aneh dari ruangan lain, mereka berinisiatif untuk memeriksanya. Dan ketika diperiksa, mereka mendapati suara tersebut berasal dari toilet. Jesse mengecek satu persatu toilet itu, bahkan sampai merangkak ke bawah pintu, tetapi tak menemukan apapun. Mereka memutuskan pergi, namun esok harinya Hector datang ke rumah Jesse dan menggambari wajah sahabatnya itu dengan bentuk yang sangat keren. Jesse bangun dari tidurnya, terdapat darah di kasur dan sebuah gigitan di tangannya. Nah, kalau kalian ingat, bekas gigitan itu sama dengan yang didapatkan oleh Katie di Paranormal Activity 1. Lanjut ke cerita. Chevo si anjing berubah sikap ketika melihat Jesse. Dia menggeram dan menjauhi Jesse, padahal dia sangat baik sebelumnya. Malam hari tiba. Marisol, Jesse, dan Hector memainkan sebuah alat. Alat tersebut awalnya hanya sebuah mainan, tetapi berubah menjadi seperti mesin penjawab ketika ditanyai. Semacam ada kekuatan magis yang mengendalikannya. Jika Jesse bertanya dan menyala hijau, itu artinya yes. Jika menyala merah, berarti no. Nenek Irma yang melihat hal itu menganggap alat tersebut berbahaya, lalu menyimpannya. Siang harinya, Nenek Irma mencoba membersihkan energi negatif di rumah itu menggunakan cuka atau vinegar. Dia merasa telah datang roh jahat yang mengganggu keluarganya. Kemudian sepulang main basket, Jesse dan Hector yang akan membeli minum didatangi dua orang preman. Jesse dihajar, tapi aneh sekali, preman itu malah terhempas dan tak sadarkan diri. Marisol menyuruh Jesse untuk menanyakan apa yang terjadi itu pada sesuatu melalui alat yang dimainkan kemarin. Mereka mengira itu adalah makhluk yang melindungi Jesse atau semacamnya. Namun ternyata tidak. Hal aneh semakin banyak terjadi. Jesse bisa melayang, meniup kasur angin dalam sekali semprot, dan melayang tinggi saat main skateboard. Jesse merasa bisa melakukan apapun dan sangat percaya diri. Mereka kemudian nekat masuk dan nimbrung di sebuah party yang bahkan mereka sebenarnya tidak diundang. Bertemu dengan seorang wanita bernama Penelope dan temannya. Setelah pesta usai, mereka berempat nekat main di rumah Anna karena di sana kosong. Jesse pergi dengan Penelope, sedangkan Hector keluar bersama wanita satunya. Di dalam, Penelope minta dikentes. Jesse yang lupa bawa kondom pergi ke lantai atas untuk mengambilnya. Penelope ditinggal sendirian dan mendengar sesuatu dari bawah lantai. Dia mengecek sebuah pintu rahasia. Oscar muncul dari ruang bawah tanah lalu bersembunyi. Jesse kembali, dia mencari Penelope tapi malah bertemu Oscar yang sudah seperti orang sakit. Matanya menghitam dan terdapat bekas gigitan yang sama dengan yang dimiliki Jesse. Oscar bilang Jesse sama dengannya. Terdapat sesuatu yang jahat di dalam diri Jesse dan cara untuk menghentikannya hanyalah dengan bunuh diri sebelum dia melukai orang lain. Mendengar ada suara Hector, Oscar langsung kabur. Jesse mengejarnya namun tak berhasil.
Ketika sampai di jalan raya, JC berbicara dengan seseorang di seberang dan Oscar bunuh diri jatuh dari lantai atas. Marisol, Hector, dan JC mendiskusikan apa yang terjadi dan memutuskan untuk memeriksa apartemen Anna. Sebenarnya mereka gak mau lagi ke sana, tetapi karena Marisol dan Hector sangat peduli pada JC, mereka kembali ke tempat itu untuk mencari petunjuk guna menyembuhkan JC yang sudah terkena gigitan. Mereka bertiga langsung menuju ruang bawah tanah dan menemukan foto JC usia 18 tahun dan saat masih kecil. Ada juga sebuah foto yang terdapat 3 orang wanita. Salah satunya adalah ibu JC yang sedang hamil. Di sampingnya terdapat Anna, si wanita pemilik apartemen yang mati, dan di balik foto bertuliskan nama Lois tanggal 3 November 1994. Bentar, kalau kalian ingat Lois, dia adalah nenek dari Kathy dan Christy yang menjadi pengabdi setan di Paranormal Activity 3. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa ibunya JC, Anna, dan Lois itu saling mengenal dan mereka tergabung dalam satu sekte, yaitu The Midwives, yang menginginkan kekayaan dan kekuatan dengan melakukan ritual mengorbankan anak laki-laki pertama mereka. Oke, lanjut ke cerita. Di sana juga terdapat foto Oscar yang kemungkinan ibu dari Oscar juga merupakan anggota The Midwives. Kemudian mendengar ada langkah kaki di atas mereka. Agar tidak ketahuan, mereka bersembunyi dan tetap diam. Saat diintip, ternyata ada seorang wanita berpakaian serba hitam sedang berkeliling mengecek rumah. Dia pasti adalah anggota The Midwives. Setelah berhasil keluar, JC merasakan ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Dia menarik sebuah rambut yang cukup panjang keluar dari bawah matanya. Seperti ada yang janggal. Dia merekam ke arah cermin dan terlihat wajah yang mengerikan. Karena rasa penasaran dan takut bercampur aduk, JC memutuskan bertemu Arturo, kakak dari Oscar. Ternyata dia adalah seorang gangster di kota itu. Arturo menunjukkan ruangan Oscar di mana terdapat banyak sekali foto dan data-data tentang The Midwives, termasuk juga mengenai Ali Ray yang selamat setelah kejadian yang menimpa keluarganya di Paranormal Activity 2. Ali Ray adalah kakak dari Hunter yang sedang liburan saat keluarganya dibantai oleh Kathy. Kembali ke Arturo, dia menjelaskan bahwa Oscar adalah adik angkatnya. Ibu Oscar meninggal saat melahirkan, sama seperti kasus ibu JC. Mereka kemudian pergi ke supermarket. Entah karena JC tersinggung atau apa, dia menjadi pemarah dan ketika Marisol bertemu seorang teman laki-laki, JC menganggap laki-laki itu sedang mengganggu Marisol. Laki-laki itu didorong hingga menimbulkan keributan. Keesokan hari, JC menjelaskan bahwa dia tak bisa mengendalikan dirinya dan merasa sangat senang ketika dia marah-marah. Lalu mereka mencoba menggunakan alat tanya jawab kemarin untuk bicara dengan makhluk yang mengikuti JC. Dia meminta makhluk itu pergi, tapi ditolak. JC terbangun di tengah malam, mendengar Chevo menggonggong dari apartemen Anna. Dia mencarinya ke ruang bawah tanah dan saat turun ke sana, dari ruang lain terdapat sosok hitam seperti wanita. Di dalam sana JC kaget bertemu dua sosok gadis kecil. Dia ketakutan, namun saat akan keluar melalui tangga, pintunya tertutup dan terkunci sendiri. Dari balik tirai plastik, muncul sosok monster yang menyerang JC hingga membuatnya pingsan. Di hari berikutnya, Hector datang. Terdapat tulisan Meus di kamar JC. Hector berbicara dengan JC, namun diacuhkan dan bersikap menjengkelkan. Sama halnya dengan Marisol, yang juga tak dihiraukan oleh JC. Nah, kalau kalian ingat Kathy, Christy, dan Hunter yang sudah dalam fase dirasuki iblis, seperti itulah JC sekarang. Sebagai sahabat baik, Hector dan Marisol berusaha menyembuhkan JC dengan menelpon Ali Ray. Mereka bertemu di suatu tempat, dan ini dia Ali Ray yang semakin cantik dan menawan. Gadis itu menjelaskan bahwa tanda di kamar Oscar adalah simbol The Midwives, sekte sesat pemuja iblis.
Sekte itu akan menandai bayi yang belum lahir di uterus atau di perut. Ingat kan yang diintip di kamar Ana? Lalu mereka akan menunggu bayi itu dewasa sampai siap dirasuki. Nah, setelah mengetahui hal itu, Hector mendatangi JC disambut neneknya yang khawatir. JC menggunakan kekuatannya untuk mengerjai Chivo di langit-langit rumah. Untung saja Hector berhasil menyelamatkan Chivo. Kemudian nenek Irma, Marisol, dan Hector pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan. Nenek Irma disarankan menggunakan telur dan doa-doa untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh JC. Awalnya proses berjalan normal, namun tiba-tiba JC memecahkan telur itu yang isinya berubah menjadi darah. JC langsung pingsan disusul lampu yang tiba-tiba mati. Di dalam gelap, JC menghilang. Terekam di pojok ruangan seperti ada kekuatan magis. Hector, Marisol, dan nenek Irma bersembunyi sampai keadaan aman. JC ditemukan pingsan tak sadarkan diri. Paginya JC tak kunjung bangun, berkeringat sangat banyak. Nenek Irma yang sedang pergi meninggalkan Hector dan JC di kamar. Tiba-tiba tak terdengar suaranya. Hector mencari Irma dan ternyata JC juga menghilang. Saat keluar apartemen, Hector melihat JC sudah di atas tangga melihat nenek Irma tergeletak berdarah-darah. Sedangkan JC tiba-tiba menghilang lagi. Ayah dan kakak JC mengantar nenek Irma dan menungguinya di rumah sakit. Sedangkan Marisol mengusulkan mencari JC ke tempat yang ditunjuk Ellie sebagai tempat ritual terakhir yang pernah dilakukan oleh The Midwives. Di perjalanan, mereka bertemu JC yang membuat mereka berhenti. Bukan lagi sahabat baiknya, JC yang sudah kesurupan mendatangi mobil mereka. Namun mobil tiba-tiba mogok dan pintu tak bisa terbuka. JC muncul dari samping menghajar Hector. Selamatnya, Marisol berhasil keluar dan mementung JC sampai pingsan. JC dibawa ke rumah sakit, namun di tengah jalan mereka ditabrak sebuah mobil. Ternyata mobil penabrak itu berisi anggota The Midwives yang akan menculik JC untuk melanjutkan ritual. Karena bingung harus ngapain, Marisol dan Hector meminta tolong Arturo beserta Santo untuk menyelamatkan JC. Arturo menyetujuinya dengan alasan membalaskan dendam Oscar. Bermodalkan senjata api, mereka berempat mendatangi lokasi yang diberitahu oleh Ali Ray, sebuah rumah yang pernah kalian lihat di Paranormal Activity 3. Ya, itu rumah Lois, rumah neneknya Kathy dan Christy. Santo berusaha membuka sebuah pintu masuk ke rumah itu, sedangkan Hector mencoba masuk ke sebuah ruangan yang sama yang ada di Paranormal Activity 3 yang berisi anggota The Midwives. Tapi untunglah di sana tak ada apa-apa selain patung dan perabotan. Marisol, Arturo, dan Hector melanjutkan ke tempat lain. Mereka dikagetkan oleh seorang wanita yang minta tolong dari ruangan terkunci, disusul anggota The Midwives yang menyerbu mereka. Hector dan Marisol masuk ke dalam rumah yang sudah dibuka Santo, tetapi Santo malah sudah tewas. Ketakutan membuat mereka panik. Hector mengecek keadaan sekitar, dan saat kembali, Marisol sudah menghilang. Sambil ketakutan, Hector mencari Marisol dan jalan keluar agar bisa selamat. Di balik sebuah pintu kaca, ada Arturo yang mati dan dibenturkan sangat keras. Ketika Hector sampai di ruang yang lain, pelarian Hector terus berlanjut. Dia bertemu JC dan berusaha kabur ke ruangan di lantai 2. Dia menemukan sebuah pintu berwarna coklat dengan simbol-simbol aneh. Kemudian di pintu lain JC memaksa masuk sehingga Hector terpaksa masuk ke pintu coklat tadi. Rekaman kamera seperti mengalami gangguan. Lalu Hector tiba-tiba saja ada di ruangan yang berbeda dengan rumah Lois. Dia menelusuri rumah itu. Lihat, ada sebuah foto pasangan di sini. Ini adalah rumah Kathy dan Mika. Dia melihat Kathy sedang menuruni tangga, kemudian mendatanginya berharap minta bantuan. Kathy malah teriak-teriak memanggil Mika.
Tentu saja Mika datang, tapi Katie malah membunuh Mika dengan pisau dapur. Sedangkan Hector yang akan kembali ke tempat semula terbunuh oleh Jesse. Film diakhiri dengan kamera yang dimatikan oleh Katie. Tamat. Oke, buat yang masih bingung di scene akhir pas Hector mau kabur, dia akan masuk ke pintu berwarna coklat dengan simbol-simbol. Nah, pintu itu adalah pintu yang ada di buku Anna yang pernah dicoba untuk ditiru oleh Marisol di pertengahan film. Pintu tersebut dapat menembus ruang dan waktu, sehingga rekaman kamera jadi kayak error atau gangguan gitu. Bisa dibilang seperti portal mistis yang membawa Hector ke tahun 2006 di rumah Katie. Kemudian momen saat Katie teriak memanggil nama Mika juga terdapat di Paranormal Activity 1. Lebih jelasnya coba lihat video ini. Lalu, apa yang dilakukan Katie setelah mematikan kamera yang dibawa Hector? Sesuai dengan scene Paranormal Activity 1, Katie melemparkan jasad Mika ke kamar atas dan menunjukkan Katie dalam keadaan kerasukan, sama halnya dengan Jesse. Baiklah, itu tadi rangkum cerita Paranormal Activity The Marked Ones. Selanjutnya akan ada Paranormal Activity 6 dengan judul The Ghost Dimension. Sedikit spoiler, nanti akan muncul lagi si Hunter dan beberapa scene lintas ruang waktu semacam time travel gitu. Penasaran dengan ceritanya? Tunggu ya di channel ini dan jangan lupa like jika suka, share bila berkenan, dan subscribe biar semakin semangat membuat konten yang lain. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih banget jika ikhlas hati untuk tidak skip iklannya. Hehe. Sekian dulu, jaga kesehatan dan sampai jumpa.